B33 saya mau kamu jadi istri saya. Sinar matahari pagi menembus masuk ke celah jendela kaca mobil yang masih terparkir di pinggir dermaga. Membangunkan seorang wanita yang tertidur dengan pulas sedari semalam. Hangat udara pagi yang menyorot, menguar menyilaukan matanya. Dina perlahan membuka mata, mengumpulkan kesadarannya. Ia menggerakkan tubuhnya dengan malas untuk bangun, menyingkirkan jaket yang menutupi badannya. Meregangkan kedua tangan ke atas, merasakan badannya yang terasa pegal semalaman tidur di atas kursi mobil. Dilihatnya di kursi sebelah, sudah ada sesosok pria yang pergi meninggalkannya semalam hingga ia ketiduran. Sejenak Dina memperhatikan pakaian yang dikenakannya, memastikan pria yang berada di sampingnya itu tidak berbuat macam-macam. Setelah yakin tidak terjadi apa-apa, pandangannya beralih memperhatikan wajah damai yang tengah memejamkan matanya dengan tangan bersedekap. Dina memperhatikan dari mulai rambut, kening, mata, hidung, bibir, sampai ke dagu. Si akang ganteng juga kalau lagi tidur. Ucap Dina pelan. Apalagi kulitnya yang coklat kehitaman sesuai dengan kriteria dan seleranya. Tapi kalau bangun, menyeramkan. Kayak macan. Dina terkikik pelan sambil menutup mulutnya. Tetapi tawanya terhenti saat pria yang belum diketahui namanya itu bersuara dan membuatnya kaget. Kamu bukan hanya cerewet, tapi suka ngomongin orang. Lexus bicara. Pria itu membuka matanya dan masih di posisi yang sama, merebahkan tubuhnya. Si akang. Sukanya ngagetin, akang sudah bangun ternyata. Dina meringis malu. Akang dengar omongan Dina ya. Jangan GR dulu Kang, itu mah hanya pujian biasa, tapi, beneran, akang mah ganteng kalau matanya terpejam. Lagian yah, si akang mah curang, sudah bangun pura-pura tidur. Dina kembali ke habitatnya, mulutnya mulai berkicau tidak berhenti, dengan tangannya yang meraih handle kursi, ia ingin menaikkan tempat duduk agar tegak kembali tetapi sulit ia lakukan. Bisa menurunkan tidak bisa menaikkan. Apa yang dilakukan Dina tidak lepas dari pantauan Lexus. Pria itu bangun merubah posisi, menaikkan kursinya. Ia lalu mendekat ke arah Dina. Si akang mau ngapain? Dina memundurkan wajahnya, saat tubuh dan tangan Lexus mendekat. Melingkar ke samping. Krek, Lexus berhasil menaikkan handle kursi agar kursi kembali tegak. Berisik, Lexus berbisik di telinga Dina dan menarik kembali badannya. Dina tersenyum dengan pipi memerah, menyadari akan pikirannya. Saya bukannya pura-pura tidur, tapi nunggu kamu bangun. Saya malah gak bisa tidur karena dengkuran kamu. Lexus bicara dengan ketus. Bahkan saat tidur pun kamu berisik. Ngiler lagi. Lexus merapatkan bibirnya menahan senyuman. Ia masih menunjukkan wajah dingin kepada Dina. Si akang mah bohong. Dina mengusap sudut bibirnya yang dirasa kering tidak ada tanda-tanda ia ngiler seperti yang dituduhkan pria itu. Tapi, emang iya Kang Dina ngorok semalam. Perasaan enggak deh. Dina penasaran. Jangan pakai perasaan, tapi kenyataan. Tuh lihat kontainer pada ambruk gara-gara suara kamu yang kencang. Lexus mengarahkan dagunya ke arah tumpukan kontainer yang memang sudah diturunkan dalam posisi miring. Dina melongo dibuatnya, mulutnya terbuka memperhatikan tumpukan kotak besi yang memang tidak tersusun rapi. Yang bener Kang, gak mungkin Kang, dengan refleks Dina mengeplak lengan Lexus. Efek kebiasaannya saat bicara dengan Kang Oleh dan Maya. Emangnya suara Dina seperti tsunami. Sampai bisa merobohkan kotak besi itu. Dina bersungut-sungut saat menyadari pria itu membodohinya. Tak bisa menahan tawa melihat wajah Dina yang kesal akibat dikerjainya. Lexus melepas tawanya. Entah kenapa bersama wanita yang baru dikenalnya itu membuat hatinya tenang. Wanita itu mampu membuatnya tertawa lepas dengan tingkah polosnya. Kang anterin Dina ke ruko ya. Dina meminta diantar ketika melihat jam sudah berada di angka 7. Ia harus membuka butik dan berniat mandi di ruko. Ruko. Lexus bertanya karena ia belum mengetahui kalau Dina bekerja sebagai pelayan di butik Tante Rosa.
Sejenak Lexus menatap Dina saat wanita itu terlihat serius menatap layar ponselnya. Iya, Kang, Dina harus bekerja. Di kawasan Jalan Kenangan Kang. Dina bicara sambil mengecek beberapa pesan yang masuk. Selain Kang Oleh yang menanyakan keberadaannya. Sederet pesan dari pria yang diberi nama Kang Jujun itu pun mengirim pesan. Pria itu meminta untuk bertemu, meminta maaf, dan masih banyak lagi yang disampaikannya. Dina menutup kembali ponselnya saat pria itu menyalakan mesin mobilnya. Mobil yang membawanya keluar dari pelabuhan. Pandangan Dina tak lepas dari pemandangan sekitarnya. Ia juga membaca plang yang bertuliskan sebuah pelabuhan terbesar di Jakarta. Beberapa keamanan dengan pakaian hitam menunduk hormat saat Lexus menurunkan kaca mobilnya. Mereka seperti sangat mengenal, dengan bahasa dan sapaan yang tidak dipahami Dina. Dina hanya mengira-ngira dan menebak pria yang tengah mengemudi di sampingnya adalah kepala keamanan. Akan kerja di pelabuhan ya. Dina mengajak Lexus bicara saat sudah meninggalkan area dan berada di jalan raya. Rasa ingin taunya tiba-tiba mengusiknya. Jawaban Lexus. Sudah lama, akan kerja sebagai security. Dina bertanya dengan kepala menengok ke samping menatap pria yang sedang fokus dengan setir mobilnya. Jawaban kedua. Akang asli Jakarta. Mulut Dina seakan tidak bisa berhenti untuk bertanya. Jawaban ketiga. Akang sudah berkeluarga. Dina serius menanti jawaban, kali ini ia berharap pria itu menjawabnya dengan ucapan. Tapi sayang, pria itu bukannya menjawab tetapi berubah diam. Tangan kiri pria itu malah membuka ponsel dan menghubungi seseorang. Yang membuat Dina akhirnya memilih diam. Jiwa keponya berhenti saat pria itu tak meresponnya. Entah kenapa hatinya kesal. Ia memalingkan wajahnya ke samping kiri, memperhatikan jalan raya yang sudah mulai ramai dengan lalu lalang kendaraan pribadi dan angkutan umum yang sudah dipenuhi para pekerja. Hati Dina mulai berkelana saat memperhatikan gedung bertingkat pencakar langit di tengah kota. Saat masih duduk di bangku SMP, ia pernah bercita-cita melanjutkan kuliah dan bekerja sebagai karyawan kantoran. Tetapi impiannya harus terkubur karena keadaan. Sedari kecil sudah menjadi yatim piatu, sang uwa, kakak dari sang ibu yang mengurusnya sedari SD. Tak mampu membiayai sekolah sampai jenjang SMA, apalagi sampai kuliah. Padahal sawah peninggalan almarhum kedua orang tuanya diserahkan kepada sang uwa dan suaminya. Sampai akhirnya harus terjual dan habis untuk melunasi hutang. Saat itu, Dina hanyalah anak yang tak bisa memberontak. Lulus SMP Dina sudah bekerja di warung makan hingga akhirnya ia harus menikah muda. Saat umurnya genap 18 tahun, ia dijodohkan oleh sang uwa laki-laki dengan salah satu pemuda di kampungnya. Sayangnya pernikahan itu hanya bertahan selama 3 tahun. Di umurnya yang ke-21 tahun, Dina sudah menyandang status janda. Ia tidak kuat harus mendampingi suami yang suka berbuat kasar dan memiliki hobi mengadu ayam. Pergi ke kota besar hanya mengandalkan ijazah seadanya dan nasib membawanya dengan bekerja di Rose Boutique dan ia merasa sangat beruntung. Sudah 4 tahun ia bekerja bersama Tante Rosa. Saat ini Dina sudah berumur 25 tahun. Setahun lebih muda dari Maya, dan setahun lebih lama bekerja dari Maya. Selama menjanda ia baru kembali dekat dengan laki-laki bernama Junaedi dan berakhir dikhianati. Sebagai wanita ia tak muluk-muluk dan tak berharap banyak dari sebuah ikatan. Ia hanya ingin bertemu dengan pria yang bertanggung jawab dan mencintainya dengan segala kekurangannya. Tidak terasa, mobil yang membawanya telah berhenti, tepat di depan ruko Rose Boutique. Terima kasih Kang, tanpa menatap sang pria, Dina segera membuka pintu. Mengingat perjalanan hidupnya membuat mood Dina berubah buruk dan merasa insecure. Ditambah pria yang berada di samping mengacuhkannya. Seorang Dina yang selalu ceria tiba-tiba berubah murung dan tidak percaya diri. Kang tolong dibuka pintunya, Dina bicara sama sekali tak melihat Lexus, tangannya berusaha membuka handle pintu yang masih terkunci.
Lexus sengaja menguncinya saat Dina akan turun. Bukannya membuka kunci, Lexus kembali melajukan mobilnya dengan mesin mobil yang belum ia matikan. Ia menyadari perubahan sikap Dina, wanita itu berubah diam, tidak cerewet seperti sebelumnya. Entah kenapa ia tidak menyukai saat wanita itu diam, bicara dengan tidak menatapnya. Ia lebih nyaman Dina yang ceria dan berisik seperti ucapannya. Dan ia menginginkan wanita itu mengomel dan mengoceh kembali. Ia ingin wanita itu tidak mengabaikannya. "Kang, mau kemana?" "Dina harus kerja." Dina bertanya dengan suara sedikit tinggi. "Kang, denger gak sih?" Dina bicara dengan kesal. Mau tidak mau Dina berbalik menatap Lexus. Tetapi pria itu terus melajukan kendaraannya keluar dari jalan kenangan. Lexus sadar dengan tindakannya. Dengan waktu semalam Lexus merasa Dina sudah berhasil menggoyahkan hatinya. Ia bingung akan perasaannya, tiba-tiba ia tidak rela saat Dina mengacuhkannya, dan ia juga tak nyaman ketika harus berpisah dalam keadaan Dina yang tak memandangnya sama sekali. Ia bukan type pria yang suka mengulur masalah. "Berhenti Kang, mau kemana lagi?" Dina memukul bahu Lexus dengan tas kecilnya agar pria itu menghentikan laju kendaraannya. Dina juga ikut bingung dengan sikap pria itu. Dina terdiam saat Lexus menarik tangannya dan digenggamnya. "Kang, lepas. Jangan kurang ajar ya." Dina coba menarik tangannya, tetapi tertahan, tenaga pria itu cukup kuat. Lexus berhasil membuat Dina kesal dan mengomel kepadanya. Ia membelokkan mobilnya ke sebuah restoran yang buka 24 jam. "Kita sarapan dulu," ucap Lexus setelah melepas tangan Dina dan mematikan mesin mobilnya. "Turunlah." Lexus membukakan pintu Dina, saat wanita itu belum juga bergerak dan belum mau turun dari mobil dengan wajah cemberut ditekuk. "Turun." Dengan tegas Lexus bicara. "Kalau kamu tidak mau turun, saya akan kunci kamu di dalam mobil." Iya, Dina turun. Dengan spontan Dina beranjak turun dan keluar dari dalam mobil. Tanpa disadari Dina, Lexus tersenyum tipis melihat aksi ngambek Dina. Keduanya masuk ke dalam restoran dengan Dina yang berjalan di samping Lexus. Pria itu tak mengizinkan saat Dina berjalan di belakangnya. Seorang pramusaji restoran membawakan buku menu di mana meja kursi yang sudah diduduki Lexus dan Dina. "Selamat datang di restoran Family Kak, silahkan." Pramusaji itu menyerahkan buku menu kepada Lexus. Sungguh ini pengalaman yang pertama kalinya untuk Dina. Dibawa ke sebuah restoran dengan seorang pria dan hanya berdua. Sebelumnya ia pernah ke restoran siap saji bersama Maya dan Lingga. "Mau sarapan apa?" Lexus bertanya kepada Dina yang masih tak bersuara. "Apa saja?" Dina menjawab pelan. "Soto Betawi plus nasi 2, teh hangat 2. Kamu tidak ingin menambah yang lain?" Menatap Dina Lexus menawarkan lagi sebelum menyerahkan buku menu. Dina mengelengkan kepalanya. "Ditunggu Kak." Sang pramusaji pergi dengan membawa kembali buku menu. Beberapa detik setelah kepergian pramusaji restoran, Lexus mengajak Dina bicara dengan serius. "Namaku Lexus Kamoga. Dari awal kita bertemu, kamu pasti bertanya-tanya siapa namaku dan siapa diriku." Lexus mulai mengenalkan diri. Dina mendengarkan dengan serius. "Kamu bekerja di Rose Boutique berarti kamu mengenal Maya." "Akang kenal Maya." Seketika Dina menatap Lexus saat pria itu menyebut nama temannya. Bukan hanya Maya, tetapi Lingga suaminya. Dina langsung merubah posisi duduknya, dan buyar sudah mood buruknya ketika mendengar dua nama yang dikenalnya. Ia memajukan tubuhnya lebih merapat ke meja berhadapan dengan Lexus. Terus, Dina meminta Lexus melanjutkan ucapannya. "Tidak pakai terus, saya bukan ingin membahas pengantin baru itu, tapi saya ingin membahas kita." "Kita?" Dina belum mengerti kemana arah pembicaraan Lexus. "Ya, kamu dan saya." Lexus mempertegas. "Memangnya ada apa dengan kita, Kang? Habiskan dulu makanmu, baru kita bicara." Lexus menunda pembicaraannya saat pramusaji mengantar pesanannya. "Selamat menikmati." "Terima kasih Mbak," Dina menjawab. "Cukup."
Nanti kamu sakit perut. Lexus menyetop sendok sambal yang kesekian kalinya, yang dituang ke mangkuk soto Dina. Gak enak Kang kalau tidak pedas. Dina memprotes.